Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ruang virtual atau ruang Zoom dalam program kajian hadis. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih mengkaji atau membahas kitab syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab syarah atau kitab penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang sabar, bab sabar, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-27. Ya. Saya sebutkan hadisnya, wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lah. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridhai beliau, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan, sangat mengherankan urusannya orang yang beriman. Ya. Artinya di sini Nabi takjub ya. Ya, Nabi kagum terhadap urusannya orang-orang yang beriman. Kenapa beliau takjub? Inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, karena sesungguhnya urusannya orang beriman seluruhnya baginya itu adalah kebaikan. Ya, jadi semua urusannya orang beriman itu semuanya adalah baik baginya. Ya, bagaimanapun keadaannya baik baginya. Tapi tentunya ada syaratnya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada, dan itu tidak ada bagi pada seseorang kecuali hanyalah orang yang beriman saja. Ya, artinya seluruh urusan itu baik bagi seseorang itu hanyalah dimiliki oleh orang yang beriman saja. Adapun yang tidak beriman, orang kafir, maka semua urusannya ya tidak dikatakan baik baginya.
Kapan itu urusannya orang beriman itu semua urusannya adalah baik baginya? Ini penjelasannya, ini perinciannya. Nabi memberikan rincian. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, ya syakar, maka dia pun bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya, fakana khairan lah, maka dengan syukurnya itu merupakan kebaikan baginya. Namun jika wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Namun jika dia mendapatkan musibah, dapatkan cobaan, ya, dan yang semisalnya, dan dia pun bersabar, fakana khairan lah, maka dengan sabarnya itu atas musibah yang menimpanya adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ini sudah jelas ya, bahwasanya seorang muslim itu dalam kehidupannya yang dihadapi cuma dua. Kalau bukan kenikmatan, kebaikan yang dia dapatkan, atau musibah atau cobaan-cobaan yang dia dapatkan. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi seorang muslim, sebagai seorang mukmin, karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, keputusan dan ketentuan Allah, beriman terhadap hari akhirat, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Ya, sehingga Nabi mengatakan bahwasanya seluruh urusannya orang beriman itu adalah baik baginya. Bagaimanapun keadaannya, sesempit apapun hidupnya, adalah juga kebaikan baginya karena dia tetap bersabar, ya, tetap dia mengharap bantuan dari Allah, tetap dia bertawakal, pasrah diri kepada Allah, tetap dia istiqomah di jalan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya meskipun keadaannya sangatlah sempit dari segi ekonominya misalnya, atau fisiknya, atau materinya, ya, atau yang selainnya. Ya, itulah seorang mukmin yang sejati. Jadi ikhwatul Islam, azakumullah, ya, begitulah kehidupan dunia ini, ya, tidak lepas daripada dua perkara, suka, ya, kita mendapatkan kesukaan, meraih kesuksesan, anugerah, mendapatkan kenikmatan, ya, atau kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa tadi saya katakan kekurangan materi, ya, kemudian hilangnya nyawa keluarga kita dan seterusnya, ya, adanya musibah-musibah alam yang menimpa kita dan seterusnya, ya, maka itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang beriman, karena dia yakin bahwasanya itu semua adalah merupakan keputusan dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah menakdirkan kepada kita, ya, tentu semuanya adalah ada hikmahnya. Allah memberikan cobaan, musibah, kematian, kekurangan harta, kekurangan tumbuh-tumbuhan, ya, semuanya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita orang yang bersabar, orang yang mengharap ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan yakinlah musibah yang menimpa kita, disitulah Allah ingin mengangkat derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pahala yang begitu besar. Sekali lagi, harus dihadapi dengan kesabaran, bukan dengan
dengan cacian. Jangan sampai kita mencaci makin Allah, nauzubillah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita mencela namanya waktu. Ya, jangan kita mencela apa namanya musibah yang menimpa kita. Ya, tapi hendaklah kita menghadapinya dengan lapang dada, dengan bersabar, dengan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Dan tatkala kita mendapatkan namanya kenikmatan, baik kenikmatan dunia ataupun kenikmatan agama, kenikmatan dunia ya berupa harta, pangkat, jabatan, ya kenikmatan agama ya kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kita mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, kita mudah untuk menjalankan sholat, ya kita mudah untuk bersedekah, berinfak, kita mudah untuk menuntut ilmu, belajar agama. Maka ini adalah merupakan nikmat-nikmat agama yang harus kita syukuri bahwasanya itu semua adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Oleh karenanya kita harus mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, segala puji bagi Allah dan saya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu. Nah, namun juga harus juga dibuktikan dengan perbuatan kita. Tatkala Allah memberikan kepada kita harta yang cukup atau yang lebih, maka di situ ada hak-haknya orang miskin harta tersebut. Ada hak-haknya orang-orang yang membutuhkan. Ya, ada hak-haknya ya dakwah di situ. Ada hak-haknya eh, rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Ya, jadi sekali lagi harus ada buktinya, bukan cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, ya bukan cuma sekedar ucapan-ucapan di lisan, tapi bagaimana kita membuktikan dengan perbuatan kita. Tatkala kita diberikan harta yang lebih, ayo kita berinfak di jalan Allah. Ayo kita membantu program-program sosial, dakwah dan pendidikan. Ayo kita ya berikan manfaat yang seluas-luasnya, yaitu kalau kita memiliki kelebihan harta, ya kelebihan dana, ya. Yang kedua, kalau kita diberikan kekuatan fisik, ya kekuatan atau sehatnya badan fisik kita, maka bentuk syukurnya bukan cuma sekedar ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, ya segala puji bagi Allah dan saya bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat fisik, kekuatan badan. Bukan cuma sekedar itu, tetapi bagaimana fisik-fisik yang kita gunakan ini kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu. Bagaimana kaki ini kita pakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana mata ini kita gunakan untuk melihat apa-apa yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita gunakan tangan kita ya untuk membantu orang. Ya, tangan kita ini dalam kebaikan dan seterusnya. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Kita mendengarkan para ustadz-ustadz kita berceramah, menyampaikan ilmu. Kita gunakan untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lisan ini bagaimana kita gunakan untuk berbicara kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, lisan ini kita ucapkan pada hal-hal yang baik saja. Kita tinggalkan namanya ghibah, membicarakan aibnya orang, namimah, adu domba, dusta, fitnah, dan seterusnya. Ini adalah bentuk bagaimana kita mewujudkan daripada rasa syukur atas kenikmatan berupa fisik, ya, kekuatan tubuh, kekuatan badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Tatkala kita sudah melaksanakannya
dalam bentuk wujud nyata dari syukur kita atas pemberian Allah, atas anugerah nikmat dari Allah, maka kita adalah seorang mukmin yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi ya, marilah kita mempergunakan ya nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik untuk bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita juga mendapatkan musibah, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita berkeluh kesah. Ya, jangan kita sampai meratap ya, mengeluarkan kata-kata jahiliyah dari lisan kita seolah-olah kita tidak ridho, tidak sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Jangan sampai kita menjambak-jambak kita punya rambut. Ya, jangan sampai kita merobek-robek kita punya baju. Jangan sampai kita menampar-nampar kita punya pipi. Ya, sebagai bentuk ya ketidakridhoan kita, ketidakterimaan kita terhadap takdir musibah yang menimpa kita. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awatil jahiliyah. Ya, bukanlah golongan kami kata Nabi ya orang yang ya yang apa namanya yang menampar-nampar pipinya. Ya, wasyaqqal juyuba dan yang merobek-robek bajunya. Kemudian yang menjambak-jambak, menarik-narik rambutnya dan juga berdoa dengan doa jahiliyah, doa yang menandakan tidak ridho terhadap keputusan Allah, takdir Allah, maka itu bukanlah golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hadis ini memberikan kepada kita satu pencerahan ya bahwasanya begitulah kehidupan dunia. Ibaratnya seperti roda pedati, terkadang kita di atas, terkadang kita senang, bahagia, gembira, terkadang kita di bawah, terkadang kita susah, terkadang kita bersedih, terkadang kita ada problem, masalah, ya. Tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Artinya ketika ada satu kesusahan, maka Allah berikan kita dua jalan kemudahan. Allah berikan dua kemudahan. Yakin dan yakinlah, sebagaimana ayat yang tadi kami bacakan. Di situ para ulama mengatakan, ayat ini menunjukkan ada satu kesusahan, tapi Allah berikan dua kemudahan. Iya, artinya seandainya kita susah, tapi kita sebenarnya sudah banyak kita mengalami namanya kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan daripada kesusahan yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, ya tatkala kita bisa beribadah kepada Allah, ya tatkala kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tatkala kita sudah bisa meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka itulah salah satu tanda kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya langsung atau lewat room chat terkait pembahasan kita pada pagi hari ini dipersilakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa petik hikmah ya kebaikan yang kita dapatkan dari hadis ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Semoga kita termasuk juga orang yang bersabar atas ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, jika kita semua bersyukur atas kebaikan dan bersabar atas kesusahan yang kita hadapi, maka itulah kebaikan bagi kita. Itulah ciri-ciri seorang mukmin yang sejati. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar
datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan katsira pada para peserta. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik, balasan yang lebih baik bagi kita semua, dan begitu juga para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali ini. Kami undur diri, insya Allah kita bertemu lagi kajian hadis di pekan depan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.